Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Annabel Lim. Saya dari kelas AK701. Saat ini ingin mempresentasikan tentang pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen. Dalam dunia bisnis modern, hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi faktor kunci utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Salah satu elemen terpenting dalam hubungan tersebut adalah kepercayaan. Kepercayaan konsumen terhadap perusahaan mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan akan memberikan produk dan layanan sesuai dengan janji yang diberikan, serta bertindak secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam konteks kepemimpinan dan etika bisnis, kepercayaan tidak hanya dipandang sebagai strategi pemasaran, tetapi juga sebagai kewajiban moral perusahaan terhadap konsumennya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya kepercayaan dalam hubungan antar perusahaan dan konsumen menjadi sangat relevan untuk dibahas. Kepercayaan konsumen merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan, kejujuran, dan konsistensi perusahaan dalam menyediakan produk atau layanan sesuai dengan janji yang diberikan. Kepercayaan ini terbentuk melalui pengalaman konsumen yang positif, kualitas produk yang stabil, serta komunikasi perusahaan yang jelas dan transparan. Konsumen cenderung percaya pada perusahaan yang mampu memenuhi ekspektasi mereka secara konsisten, baik dari segi mutu produk, harga yang wajar, maupun pelayanan yang memuaskan. Selain itu, kepercayaan juga dipengaruhi oleh reputasi perusahaan, rekomendasi dari pihak lain, serta informasi yang diperoleh melalui media dan ulasan atau review pelanggan. Dalam jangka panjang, kepercayaan konsumen berperan sebagai dasar dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Karena konsumen yang percaya akan lebih loyal melakukan pembelian ulang atau repurchase dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Dampak kepercayaan pada kinerja perusahaan. Kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Konsumen yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung melakukan pembelian ulang, menunjukkan loyalitas terhadap suatu merek, serta merekomendasikan produk atau layanan kepada pihak lain. Hal ini dapat meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Selain itu, kepercayaan konsumen juga berkontribusi pada pembentukan citra merek yang positif dan peningkatan nilai perusahaan sebagai aset tidak berwujud. Dalam jangka panjang, kepercayaan yang kuat membantu perusahaan mempertahankan stabilitas pendapatan, mengurangi biaya pemasaran karena adanya promosi dari mulut ke mulut, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan demikian, kepercayaan konsumen tidak hanya berdampak pada hubungan perusahaan dan pelanggan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Studi kasus dari kehilangan kepercayaan konsumen yaitu skandal pengoplosan BBM Pertamina pada tahun 2025. Pada awal 2025, PT Pertamina Patraniaga terlibat skandal pencampuran Pertalite RON 90 dengan aditif untuk dijual sebagai Pertamax RON 92. Investigasi Kejaksaan Agung mengungkap praktik ini memicu kemarahan publik dan penurunan drastis kepercayaan terhadap kualitas BBM Pertamina. Survei Litbang Kompas menunjukkan 56,8% konsumen ragu pada standar produk dengan ribuan keluhan kerusakan kendaraan dilaporkan ke LBH Jakarta. Dampak yang terjadi yaitu yang pertama, kerugian reputasi dan citra perusahaan. Kasus ini menyebabkan citra Pertamina sebagai BUMN strategis negara menjadi tercoreng. Sebagai perusahaan yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan transparansi, dugaan praktik oplosan menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tidak etis dan tidak profesional. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan dan membutuhkan waktu serta biaya yang besar melalui strategi komunikasi dan perbaikan tata kelola perusahaan. Yang kedua yaitu dampak ekonomi bagi konsumen dan perusahaan. Konsumen merasa dirugikan karena membayar harga BBM beroktan tinggi atau Pertamax, tetapi diduga menerima kualitas yang lebih rendah daripada Pertamax. Selisih harga antara RON 90 dan RON 92 cukup signifikan sehingga praktik ini menimbulkan potensi kerugian ekonomi bagi masyarakat luas.
Selain itu, perusahaan juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum, kompensasi konsumen, dan pengawasan ketat dari regulator. Ketiga, dampak teknis terhadap kendaraan konsumen. Banyak konsumen melaporkan kerusakan kendaraan akibat dugaan kualitas BBM yang tidak sesuai standar. Dengan ribuan pengaduan masuk ke lembaga bantuan hukum, kerusakan mesin kendaraan meningkatkan biaya perawatan bagi konsumen dan memperkuat persepsi negatif terhadap kualitas produk Pertamina. Yang keempat, dampak sosial dan politik. Kasus ini memicu kemarahan publik dan menjadi perhatian media sosial serta pemerintah. Isu ini juga memunculkan desakan pembentukan tim investigasi independen dan reformasi tata kelola BUMN. Dengan meningkatnya sorotan publik, perusahaan menghadapi tekanan sosial dan politik yang besar untuk melakukan perbaikan sistem manajemen dan pengawasan. Strategi membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen. Kepercayaan antar perusahaan dan konsumen tidak terbentuk secara instan melainkan melalui proses yang konsisten dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan perusahaan adalah menjaga kualitas produk dan layanan serta konsisten agar sesuai dengan standar yang dijanjikan. Selain itu, perusahaan harus menerapkan transparansi informasi melalui iklan yang jujur, label produk yang jelas, serta komunikasi terbuka mengenai keunggulan dan keterbatasan suatu produk. Pelayanan pelanggan yang responsif dan profesional juga penting dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses serta penanganan keluhan yang cepat dan solutif. Di era digital, perlindungan data dan privasi konsumen menjadi faktor krusial yang sehingga perusahaan perlu memastikan keamanan data pribadi konsumen dengan sistem yang mendukung dan memadai. Selain aspek operasional, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan. Kegiatan CSR seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan praktik bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik. Kepemimpinan yang etis dan budaya organisasi yang berintegritas akan mendorong perilaku karyawan yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga nilai-nilai perusahaan tercermin dalam setiap interaksi dengan konsumen. Dengan komitmen jangka panjang dari pihak manajemen dan seluruh karyawan, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan berkelanjutan kelancaran bisnis perusahaan. Kesimpulannya adalah kepercayaan konsumen menjadi pilar utama dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Kepercayaan ini tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian dan tingkat loyalitas konsumen, tetapi juga menentukan kinerja serta keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan memiliki kewajiban untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitasnya kepada konsumen. Melalui penerapan kepemimpinan yang berintegritas serta strategi yang tepat, perusahaan dapat membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.